Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam ibadah Star Youth yang luar biasa. Dan saya bersyukur sekali kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Tapi sebelum saya berbicara sharing lebih jauh tentang kebenaran firman yang mau saya bagikan hari ini, terima kasih banyak untuk teman-teman Star Youth tadi, pujian penyembahan yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan lagu terakhir yang berkata bahwa kalau aku ada, semua itu karena anugerah Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kalau kita ada, kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita punya hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kenapa hari ini saya sangat bersuka cita? Karena 15 Januari hari ini 5 tahun yang lalu 2017 gereja ini ada. Lalu pelayanan anak muda ini juga ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat saya. Sakaria 4:6 berkata, bukan karena gagah dan kuatmu, tapi oleh kuasa roh yang ada di dalam dirimu. Jadi kalau Anda bisa, kalau kita bisa, teman-teman semua bisa, itu karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin artinya saya percaya, artinya saya setuju. Jadi kalau kita berkata amin ketika mendengar firman Tuhan, artinya kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berkata amin untuk setiap kebenaran-kebenaran dibagikan melalui video hari ini, ibadah Star Youth spesial ulang tahun IHK Kota ini, artinya Anda mengaminkan apa firman yang disampaikan. Nah, sebelum saya berbicara tentang kebenaran firman, mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman Star Youth, tadi pujian penyembahan yang luar biasa, WL Singer, para pemusik yang luar biasa. Maju terus, semangat terus semangat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, berkati pemberitaan firman-Mu sharing sore hari ini. Biarkan semua kami diberkati oleh kebenaran firman, singkat, sederhana, tapi biarkan itu menjadi satu inspirasi buat kami, menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi satu gairah bagi kami, untuk kami terus melayani generasi kami, karena tidak ada yang kebetulan di dalam segala sesuatu. Allah punya rencana di dalam segala sesuatu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, teman-teman Star Youth semua yang mengikuti channel ini, ibadah Youth hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati, berkata amin. Puji Tuhan. Hari ini saya David Ari. Saya mengucap syukur untuk Star Youth yang hari ini sudah ada dengan banyak perjalanan 5 tahun ini. Gonta ganti personel, tapi saya percaya itu adalah proses bagian perjalanan untuk kita mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita salah, tapi terus Tuhan melatih, sehingga Star Youth hari ini ada seperti saat ini. Anda semua diberkati, Star Youth selalu diberkati. Semangat terus semangat. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang berani bermimpi. Mari sama-sama berkata, berani bermimpi. Semua yang terjadi di alam jasmani dimulai dari alam rohani. Semua proyek besar, semua perkara besar, orang-orang yang disebut hari ini orang-orang hebat itu, orang-orang jenius, orang-orang besar itu, sebelumnya mereka punya yang namanya imajinasi. Buat kita yang percaya, ada yang namanya vision, ada yang namanya dream, ada yang namanya mimpi. Jadi karena itu sore ini saya mau berbicara tentang berani bermimpi. Mari katakan sama-sama, berani bermimpi. Saya tidak mau banyak panjang lebar sore ini, tapi saya berdoa Anda semua punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan, punya kerinduan, dan juga punya keberanian untuk mewujudkannya. Orang dalam Tuhan bermimpi itu tidak hanya sekedar bermimpi, tapi punya keyakinan untuk mewujudkan mimpinya itu. Gereja ini ada berawal dari mimpi. Sekian tahun yang lalu, walaupun saya belum punya keberanian untuk mulai menggembalakan, walaupun saya belum berani untuk mulai merintis sebuah gereja, walaupun saya belum berani untuk mulai sebuah komunitas anak muda Star Youth seperti ini, tetapi dalam bayangan saya, dalam impian saya, satu saat nanti, kalau itu memang
kehendak Tuhan. Kalau itu memang dikehendaki dan itu menjadi destiny dan rencana Tuhan, apa yang dimimpikan itu akan terjadi. Sekian tahun yang lalu dalam satu situasi, dalam sebuah keadaan, saya membayangkan, saya memiliki sebuah mimpi. Satu saat nanti akan ada anak-anak muda yang antusias dan bergairah memuji menyembah Tuhan. Akan ada anak-anak muda yang punya komunitas yang kuat, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang pendidikan, tanpa memandang ekonomi, tanpa memandang suku, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan satu nama yang muncul di dalam diri saya waktu itu adalah Star. Maka dapatlah Filipi 2:15 itu. Kita akan menjadi terang, menjadi lampu di tengah situasi dunia yang bengkok dan tidak lurus itu. Jadi Tuhan menetapkan Anda, Tuhan menetapkan saya, Tuhan menetapkan kita teman-teman muda untuk sebuah destiny, untuk sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan ilahi, tujuan Allah. Dan tentu saja kalau itu tujuan Allah, pasti tujuan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang besar. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang kecil. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Karena itu dia memberikan kepada kita impian yang besar. Jadi hari ini, sore ini, izinkan saya berbicara tentang berani bermimpi. Awal-awal saya cukup takut untuk memulai gereja ini. Nobody, no money. Nggak ada orang dengan latar belakang saya yang menurut saya, tidak mungkin. Tapi hari ini, gereja ini 5 tahun sudah berjalan. Dan saya tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Lalu ada teman-teman Anda semua ini, anak-anak muda yang luar biasa. Saya nggak lihat dulu, tapi saya sudah membayangkan di dalam hati saya. Secara fakta saya belum lihat, tapi dalam impian saya tahu. Ada seorang tokoh pendeta kulit hitam di Amerika, namanya Martin Luther King. Dia punya sebuah impian, satu saat Amerika itu akan berkumpul. Karena waktu itu Amerika itu memandang warna kulit. Yang kulit putih dan kulit hitam dibedakan, naik kendaraan, naik bis pun dibedakan tempat duduknya. Hari ini Amerika dikenal sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Salah satu orang yang mempengaruhi namanya Martin Luther King, seorang pendeta yang waktu itu memang harus mengorbankan nyawanya demi sebuah mimpinya. Dia harus meninggal ditembak. Dia punya satu pidato yang luar biasa hebat dan judulnya adalah I Have a Dream. Dan saya berdoa itu juga menjadi impian kita hari ini, bahwa maksud saya menjadi inspirasi buat kita hari ini, bahwa semua kita juga, aku punya sebuah mimpi, aku berani bermimpi, dan mimpi itu adalah mimpi yang besar karena aku punya Tuhan yang besar. Anda bisa, kamu bisa, saya bisa, kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan Yesus, dan semua Anda pasti bisa. Nah, untuk memiliki mimpi yang besar, untuk menjadi orang yang besar dalam pandangan Tuhan, untuk bereksplorasi lalu menghasilkan sebuah karya-karya yang besar, itu tidak terjadi instan seperti begitu saja terjadi seperti membalikan telapak tangan. Ada bagian yang namanya proses. Kita harus menjadi orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Nah, sore ini saya mau bagikan 3 poin. Itu satu kebiasaan saya supaya Anda mudah menerapkan. Saya suka sharing tidak terlalu banyak ayat, tapi 1-2 ayat ini biarkan menjadi sesuatu yang mudah dikerjakan oleh teman-teman semua. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, amin artinya saya percaya, saya setuju. Nah, poin yang pertama supaya kita bisa berani bermimpi, untuk kita menghasilkan sebuah karya yang besar. Dulu gereja ini itu hanya nggak sampai 10 orang. Dengan sebuah ruangan kecil, lalu ada satu sumbangan sound system sederhana. Dan kalau hari ini teman-teman Star Youth kemarin tapping minggu, dan setiap minggu sekali tapping Anda menyaksikan dengan background ibadah, dengan ruangan yang sangat bagus, dengan wallpaper yang indah, dengan kursi-kursi, dengan alat musik yang cukup luar biasa. Itu semua berawal dari semua mimpi. Dan saya percaya Anda semua hari ini terinspirasi untuk Anda punya mimpi. Di ulang tahun ke-5 gereja kita, jika IHK Kota hari ini, di mana Star Youth ada di dalamnya, beranilah bermimpi. Jangan lihat latar belakangmu, jangan lihat masalah keluargamu, jangan lihat pergumulanmu, lihat sesuatu yang besar Tuhan sudah tetapkan dalam dirimu. Yeremia 29:11 berkata, aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Tepuk tangan dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bagian yang pertama, supaya kita bisa menjadi orang yang berani bermimpi besar dan menjadi orang-orang yang yakin dengan Tuhan adalah satu,
Bergaulah dengan orang-orang yang juga bermimpi besar. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. Bergaulah dengan orang-orang yang benar. Bergaulah dengan orang-orang yang optimis. Kalau Anda bergaul dengan pecundang akan jadi pecundang. Kalau Anda bergaul dengan maling akan jadi maling. Kalau Anda bergaul dengan anak-anak yang tidak benar, Anda pun akan menjadi orang yang tidak benar. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau Anda bergaul dengan baik, Anda akan menghasilkan hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Siapa yang tahu KFC? KFC itu berdiri secara tidak sengaja, tetapi itu berawal dari sebuah impian. Namanya Colonel Sanders. Dia sudah tua, dia sudah pensiun, lalu dia meracik sebuah menu ayam. Hari ini kita mengenalnya Kentucky Fried Chicken. Dia menawarkan berkali-kali kepada banyak toko, kepada orang, dan tidak ada yang mau menerima, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan optimisme itu, keyakinan itu yang dimiliki Colonel Sanders itu, impian yang besar itu menghasilkan hari ini KFC di mana-mana, di seluruh dunia bahkan. Berawal dari mimpi. Yang percaya katakan amin. Thomas Alva Edison sering diseringkan oleh banyak orang yang menciptakan lampu pijar. Ribuan kali dia gagal, tapi dia punya impian satu saat akan ada cahaya dia menerangi dan menghasilkan lampu pijar hari ini menjadi listrik yang kita kenal ini. Wright bersaudara, gara-gara melihat capung, mereka punya impian, mereka punya inspirasi. Satu saat manusia akan bisa terbang seperti capung. Karena hari ini kita mengenal pesawat terbang. Anda bisa pergi kemana-mana dengan daya tempuh yang lebih cepat, dengan daya tempuh yang lebih singkat dari kapal, karena dulu orang bisanya naik kapal. Itu dari impian. Gereja ini juga ada dari impian. Saya juga punya impian untuk Star Youth ini supaya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil di bidangnya. Entah Anda jadi apapun nanti, hari ini Anda lakukan yang terbaik. Bergaulah dengan orang-orang yang benar. Teman-teman, saling bergaul satu dengan yang lain. Gak usah lihat latar belakang keluarga, gak usah lihat latar belakang ekonomi, gak usah lihat latar belakang suku. Di dalam Yesus, Star Youth semua bersaudara. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya, kebiasaan yang baik itu akan muncul ketika kita bergaul dengan orang yang baik. Pergaulan yang baik itu akan menghasilkan perkara-perkara yang baik. Kita bisa melihat masa depan kita. Saya bisa melihat masa depan Anda dari dengan siapa Anda berteman hari ini. Siapa temanmu hari ini? Karena begini, sukses itu bisa diprediksi. Keyakinanmu, pergaulanmu, ketekunanmu itu bisa dilihat hari ini. Satu saat kau akan sukses atau tidak. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, bergaulah juga dengan orang-orang yang bermimpi besar. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. Bergaulah dengan orang-orang yang memotivasi. Di dalam kehidupan ini pasti ada teman-teman yang gak suka. Dalam sekolah ada yang gak suka. Di pekerjaan ada yang gak suka. Itu sudah biasa. Itu kehidupan manusia. Pilihlah temanmu, pilihlah sahabatmu. Bergaulah dengan orang yang baik. Bergaulah dengan orang yang benar. Dan kau akan menghasilkan perkara-perkara yang hebat dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita seperti apa yang kita lihat. Amsal 23:7 ayat 23:7 berkata begini. Seperti orang membuat perhitungan terhadap dirinya sendiri, seperti itulah ia. Seperti dia melihat dirinya, seperti itulah dia. Seperti Ari melihat dirinya, seperti itulah Ari. Saya melihat diri saya hari ini orang hebat satu saat nanti. Saya melihat hari ini saya akan berdiri di depan ribuan orang, menghasilkan di depan anak-anak muda yang luar biasa, yang antusias, exciting buat Tuhan, bergairah bagi Tuhan. Saya akan melihat dan berdiri di depan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat luar biasa. Amsal 23:7, seperti orang yang membuat perhitungan terhadap dirinya sendiri, seperti itulah dia. Maksudnya begini, seperti engkau melihat dirimu, seperti itulah dirimu. Kalau engkau melihat dirimu itu miskin, kau akan miskin. Kalau engkau melihat dirimu itu kalah, kau akan menjadi kalah. Kalau engkau melihat dirimu, aku nggak mungkin, aku anak desa nggak mungkin berhasil, maka engkau akan menjadi kalah dan tidak berhasil. Saya anak desa pinggiran kota Yogyakarta di sebuah kabupaten, dan hari ini saya ada di Jakarta, dan saya tahu Tuhan akan menghasilkan perkara yang besar melalui saya. Demikian juga dengan Anda semua. Lakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Lihat dirimu dari kacamata Tuhan.
Yesaya 43:4 berkata, engkau spesial, engkau berharga, engkau istimewa, engkau luar biasa, engkau orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Artinya engkau akan menghasilkan perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Percaya, anak-anak muda yang luar biasa, engkau akan menjadi orang-orang yang hebat bersama-sama dengan Tuhan, karena engkau punya Allah yang hebat. Kita adalah seperti apa yang kita lihat. Amsal 29:18 berkata, tanpa visi orang akan menjadi liar. Milikilah visi, milikilah impian, milikilah mimpi dari hadapan Tuhan. Kita adalah seperti apa yang kita lihat. Sekarang pertanyaannya teman-teman Starius semua, apa yang kau lihat dalam dirimu? Apa yang kau lihat tentang dirimu? Apa yang kau lihat di depanmu? Cara pandangmu menentukan hidupmu. Cara pikirmu menentukan hidupmu. Engkau melihat masalah di depanmu itu sebagai batu pijakan untuk naik, atau hambatan untuk engkau maju dan engkau mundur, itu terserah engkau. Kalau engkau memilih untuk naik dan maju dan mengalahkan masalah itu, engkau akan menjadi orang yang hebat, dan engkau berani bermimpi besar. Yang percaya katakan amin. 1. Bergaullah dengan orang-orang positif, antusias, optimis, dan semangat. Yang kedua, lihat dirimu dari kacamata Tuhan. Pandanglah dirimu, engkau orang hebat, engkau orang dahsyat, engkau orang luar biasa. Yang ketiga adalah setia dari sekarang. Lukas 16:10. Barang siapa setia perkara kecil, dia akan setia perkara besar. Kalau dia benar perkara kecil, dia akan benar juga dengan perkara besar. Itu simpel kan? Loh, kalau mau buat perkara, mengalami perkara besar, mulai dari yang kecil. Jangan pengen tiba-tiba besar. Tidak ada yang tiba-tiba besar. Jadi jangan takut mencoba. Jangan pernah menyerah. Lebih baik engkau gagal, tapi engkau pernah mencoba, daripada engkau gak pernah melakukan apa-apa. Itu yang jadi prinsip saya hari ini. Gak apa-apa saya gagal, paling tidak saya punya kebanggaan, saya udah pernah mencoba. Anda dikasih kepercayaan WL, coba dulu. Anda pasti bisa. Semua yang bisa itu berawal dari gak bisa. Semua orang yang hari ini apapun Anda sebut ahli, profesor, orang-orang hebat, itu dulunya juga bukan siapa-siapa. Percaya, semua yang bisa itu dari nggak bisa. Semua yang hebat itu juga dulu bukan siapa-siapa. From nothing to something. Satu saat nanti, nothing lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang besar dalam kita. Kita bukan siapa-siapa lagi. Jadi apa yang ketiga? Setia dari perkara kecil yang hari ini ada di depanmu. Begitu tanpa khotbah berkata, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan. Apapun yang dipercayakan, kerjakan. Diminta WL, ayo. Main musik, ayo. Beli itu, ayo. Jalan keliling, berbagi sembako, ayo. Kumpul bareng untuk berbagi berkat, ayo. Kenapa? Latihan aja dari sekarang. Setiap perkara kecil, kau akan dipercayakan perkara yang besar. Benar dari sekarang, kau akan dipercayakan hal yang besar suatu saat nanti. Berani bermimpi. Di momen ulang tahun gereja kita, saya berdoa teman-teman Starius bangkit menjadi sesuatu yang spesial. Gak usah mulu-mulu, mulai aja dari yang dipercayakan hari ini. Ingat pesan saya sore ini, bergaullah dengan orang-orang positif, bergaullah dengan orang-orang semangat, bergaullah dengan orang-orang yang antusias, bergaullah dengan orang-orang yang mendukung. Yang kedua adalah lihat dirimu dari kacamata Tuhan. Engkau spesial, engkau berharga, engkau istimewa, engkau hebat, engkau berharga, engkau mulia. Yang ketiga, setialah dengan perkara yang kecil, apapun itu. Mungkin orang gak lihat hari ini. Emang Daud dulu dikenal orang. Kalau Anda baca kitab Samuel, Anda akan melihat Daud mengalahkan Goliat. Itu yang dikenal oleh orang, itu yang diketahui oleh orang. Daud hanya dengan batu mengalahkan pahlawan orang Filistin. Tapi pada waktu dia diproses di padang gurun, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, mengalahkan serigala, dia menjaga 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Gak ada orang yang lihat. Jadi hari ini teman-teman, kalau orang gak melihatmu, gak usah peduli. Kalau orang gak apresiasi dengan apa yang kau lakukan, bodoh amat. Kerjakan terus, lakukan dengan tekun, setia dan percaya. Satu saat nanti kau akan menghasilkan sesuatu yang hebat, karena kau punya Allah yang hebat.
Yesus Kristus Tuhan yang membuatmu hebat. Yang percaya katakan amin. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, kau akan jadi hebat. Pikirkanlah dirimu seperti kacamata Tuhan, kau hebat, maka kau juga menjadi hebat. Setia dengan perkara yang kecil, maka kau akan setia juga, dan kau akan melakukan hal-hal yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja sharing saya hari ini. Izinkan saya berdoa teman-teman, bos tadi semua, dan semua yang mengikuti ibadah Youth Gereja GKI HK Kota yang hari ini 15 Januari 5 tahun yang lalu mengadakan ibadah perdana di Mangga 2, dan hari ini berulang tahun yang kelima. Izinkan saya berdoa buat teman-teman semua. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak berkati teman-teman Stadion dan semua anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, dimanapun, siapapun, dalam keadaan apapun, dengan latar belakang apapun. Berkati mereka, dan mereka semua boleh memiliki mimpi yang besar dan berani bermimpi dari sekarang, karena kami tahu yang di dalam kami adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Karena itu kami akan melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa. Berkatilah gereja ini menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Kami memiliki komunitas Star Youth yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan menentukan, atau Tuhan akan memilih orang-orang yang tepat untuk kepengurusan Star Youth ini, sehingga makin hari kami makin berkenan kepada Tuhan mengerjakan program Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini, diberkatilah semua kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama berkata amin. Happy birthday GKI HK Kota yang kelima. Maju terus dan semangat buat Tuhan. Star Youth semuanya, engkau pasti sukses, engkau pasti berhasil, karena engkau punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu saja sharing saya sore hari ini. Saya David Ari. Shalom. God bless you all. Amin.